Pernah nggak sih kalian penasaran soal dunia gaib? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah kitab kuno yang penuh banget sama misteri dan kekuatan. Sebuah grimoire yang isinya itu cara buat manggil jin. Yuk, kita buka lembaran-lembaran terlarangnya. Nah, yang kita lihat ini judulnya Kitab Sihrul Kuhan fi Huduril Jan, yang artinya sihir para dukun dalam menghadirkan golongan jin. Wow, dari judulnya aja udah kebayangkan ini bakal jadi perjalanan ke dunia yang nggak kasat mata. Oke, jadi kitab terlarang ini isinya apa sih sebenarnya? Apa ini cuma kumpulan cerita rakyat biasa? Atau jangan-jangan ini beneran buku panduan buat praktek sihir? Kita cari tahu bareng-bareng. Nah, ini yang perlu kita lurusin dulu ya. Ini tuh bukan buku dongeng. Sama sekali bukan. Naskah ini ditulis sebagai manual yang benar-benar praktis, kayak buku panduan gitulah, buat mereka yang serius pengen mempraktikkan seni sihir kuno ini. Dan di balik kitab ini ada satu sosok penting, Syekh Abdul Fattah At-Tuhi. Beliau ini seorang ahli ilmu gaib dari Mesir. Bisa dibilang beliau mendedikasikan hidupnya buat ngumpulin dan nulisin semua praktek-praktek kuno ini. Dan akhirnya ya, jadilah sebuah warisan yang super kontroversial. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru nih. Gimana sih langkah pertama seorang calon penyihir? Kitab ini ngasih tahu dengan sangat jelas. Sebelum bisa menyentuh kekuatan gaib, seseorang itu harus nyiapin diri dulu, baik fisik maupun spiritual. Sebelum dapat memerintah yang tak terlihat, ia harus terlebih dahulu menguasai dirinya. Dengerin deh kutipan ini tuh inti dari filosofi kitabnya. Jadi kekuatan sejati itu bukan soal ngendalin orang lain, tapi tentang penguasaan diri sendiri. Dalam banget. Nah, coba perhatiin deh, ada 3 pilar persiapan di sini. Pertama, doa, pastinya buat perlindungan. Kedua, puasa, buat nyuciin tubuh. Dan yang ketiga, dupa, ini buat menciptakan atmosfer yang pas. Jadi, setiap langkah ini punya peran yang krusial banget buat ritual berikutnya. Tapi ini bukan sembarang dupa loh. Kitab ini ngejelasin detail banget jenis-jenis buhur atau dupa tertentu. Masing-masing punya aroma dan katanya sih kekuatan magisnya sendiri. Tujuannya buat narik jenis jin yang beda-beda. Kebayang nggak, setiap asap yang dibakar itu punya misi sendiri. Kalau semua persiapannya udah beres, baru deh kita masuk ke inti sihirnya, mantra. Dan ternyata banyak banget mantra di sini yang fokusnya ke kekuatan yang paling susah dikendaliin, yaitu hati dan pikiran manusia. Salah satu kategori mantra yang paling terkenal di sini itu namanya mahabbah. Gampangnya ini tuh ilmu pelet. Sihir yang emang dirancang buat membangkitkan rasa cinta atau bahkan obsesi. Sebuah kekuatan yang kalau disalahgunakan, bisa bahaya banget. Prosesnya juga unik banget loh. Pertama, mantranya ditulis di kertas. Terus, harus diidentifikasi dulu elemen si target ini apa. Apakah dia orang berelemen udara, api, tanah, atau air? Nah, jimatnya nanti diletakkan sesuai elemen itu. Jadi benar-benar personal dan spesifik banget caranya. Tapi, sihir di kitab ini nggak cuma terbatas buat ngendaliin manusia. Tujuan utamanya ternyata jauh lebih ambisius dari itu. Yaitu memanggil dan mengikat roh-roh kuat dari dunia lain buat melayani si penyihir. Dan kalau kita ngomongin hierarki jin, di puncaknya itu ada ifrit. Mereka ini bukan sembarang roh loh. Mereka adalah golongan jin yang terkenal banget karena kekuatan dan kelicikannya yang luar biasa. Jadi, manggil ifrit ini jelas bukan permainan anak-anak. Nah, yang bikin kaget, buat manggil kekuatan sebesar ifrit, mantranya tuh ternyata pendek banget. Kartamu sholhin, jalnamu sholhin. Kata-katanya kedengeran simpel ya, tapi dipercaya punya kekuatan buat ngebuka gerbang ke dunia lain. Ritualnya sendiri, ini benar-benar ujian ketahanan dan keberanian. Mantranya harus diucapin ribuan kali dan nambah terus setiap hari sampai ifritnya muncul. Dan pas dia muncul, si penyihir harus berani natap dia dan minta cincin emasnya. Cincin itu simbol kendali atas kekuatan si ifrit. Tabel ini nunjukin betapa beragamnya dunia jin itu. Mulai dari ifrit yang butuh ribuan mantra, sampai 4 raja jin yang panggilnya cukup pakai dupa tertentu. Setiap entitas itu punya harga dan hadiahnya masing-masing. Beda-beda cara pendekatannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling gelap dan berbahaya dari kitab ini. Ritual-ritual di mana si penulisnya sendiri ngasih peringatan keras soal risiko dan konsekuensi yang bisa terjadi.
Coba bayangin, punya kekuatan buat nyuruh jin mencuri tanpa bisa dideteksi. Kitab ini ngejelasin caranya, tapi syaratnya berat banget. Cuma boleh dilakuin pas lagi kepepet banget dan haram hukumnya kalau targetnya sesama muslim. Ini dilema etis yang menarik banget kan? Di salah satu catatannya tertulis, ketahuilah bahwa bab ini telah dihapus karena dapat berbahaya dan merusak iman orang yang jahil. Peringatan ini nunjukin kalau ada beberapa ilmu yang emang dianggap terlalu berbahaya, terlalu menggoda buat diketahui sama sembarang orang. Dan sekarang, kita sampai di puncak dari semua ritual, upaya untuk memanggil ratu para jin yang namanya Ghundur. Bisa dibilang, ini adalah ujian pamungkas buat seorang penyihir. Prosesnya itu super spesifik, harus di tempat terbuka, pas bulan purnama, bakar dupat khusus apel jin, dan mantranya diucapin 314 kali. Tapi, langkah terakhir ini yang paling gila. Natap bulan tanpa boleh berkedip sama sekali sampai si ratu muncul. Kebayang nggak sih susahnya? Setelah kita lihat semua kekuatan dan bahaya yang ada di kitab ini, pertanyaan besarnya adalah, apa sih harga dari semua ini? Apa pelajaran yang sebenarnya bisa kita ambil dari buku terlarang ini? Di satu sisi, kitab ini nawarin kekuatan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, kitab ini juga terus-terusan ngingetin, takutlah kepada Allah dan jangan gunakan pengetahuan ini kecuali untuk yang diizinkan. Ini kayak pertarungan abadi antara ambisi manusia dan tanggung jawab moral. Jadi, pada akhirnya, kitab ini tuh kayak cerminan dari hasrat abadi manusia buat ngerti dan ngendaliin hal-hal yang nggak terlihat. Pertanyaannya sekarang buat kalian, kalau seandainya kalian yang pegang kekuatan ini, apa yang bakal kalian cari? Coba deh direnungkan. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya, biar nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya dari kita.